Menjelang maghrib, kampung kami biasanya mulai lengang. Suara anak-anak yang tadi riuh bermain perlahan menghilang, digantikan oleh pintu-pintu yang ditutup rapat dan tirai yang diturunkan. Di sini, itu sudah seperti aturan tak tertulis. Anak-anak harus sudah berada di dalam rumah sebelum senja benar-benar turun. Semua ini bermula dari cerita lama tentang sosok menyeramkan, Wewe Gombel, hantu perempuan yang konon suka menculik anak-anak kecil yang berkeliaran menjelang malam. Namun, keponakanku, Zaki, tampaknya tak percaya dengan kisah itu. Usianya baru 6 tahun, dan hari itu ia pulang dari mengaji agak terlambat. Ia sempat mampir ke acara ulang tahun temannya. Jalan pulangnya harus melewati kebun aren yang sunyi dan gelap, jauh dari rumah-rumah warga. Di rumah, ibunya, bibiku, sudah gelisah menunggu. Ketika malam benar-benar tiba dan Zaki belum juga terlihat, kegelisahan berubah menjadi kepanikan. Bersama suaminya, mereka mencarinya ke rumah teman-teman Zaki, tapi hasilnya nihil. Tak ada yang tahu keberadaannya. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, warga kampung ikut turun tangan. Mereka menyisir jalan setapak dan semak belukar dengan membawa obor, senter, dan peralatan dapur. Dipukul-pukulkan sambil memanggil-manggil nama Zaki. Salah satu tetangga mengusulkan memanggil Pak Ijal, sesepuh desa yang dikenal memiliki mata batin. Dengan tenang, Pak Ijal menutup matanya dan berkata, "Anak itu tidak jauh. Dia masih di sekitar kebun aren." Warga segera menuju ke sana, menelusuri setiap sudut gelap sambil terus memanggil nama Zaki. Tak lama kemudian, pamanku melihat sesuatu di tanah. Sepeda Zaki tergeletak di sana. Tak jauh dari situ, salah seorang warga menunjuk ke atas pohon tinggi, dan di sanalah Zaki, terpaku di antara dahan-dahan, wajahnya pucat pasi, tubuhnya penuh lumpur, dan bajunya bukan pakaian yang ia kenakan pagi tadi. Dengan susah payah ia diturunkan, lalu dibawa pulang. Tangis haru dan syukur pecah malam itu. Setelah Zaki sedikit tenang dan diruqyah oleh Pak Ijal, barulah ia bercerita. Di tengah kebun, katanya, ia mendengar suara cekikikan. Dari balik pohon, muncul sosok wanita cantik berambut panjang yang tersenyum manis ke arahnya. Wanita itu tiba-tiba membawanya melayang ke atas pohon, lalu memeluknya erat sambil menawarkan makanan dan minuman. Untungnya, Zaki menolak. Insting kecil dalam dirinya tahu ada yang tidak beres. Menurut Pak Ijal, jika Zaki sampai menyentuh makanan atau minuman itu, ia bisa menjadi bisu seumur hidup. Konon, yang tampak seperti makanan lezat itu sebenarnya hanyalah kotoran manusia, yang disulap agar tampak menggoda. Sosok hantu itu diyakini sebagai arwah Omas, seorang wanita mandul yang dulu diusir suaminya karena tidak kunjung memiliki anak. Ia akhirnya mengakhiri hidupnya secara tragis. Arwahnya, yang tak pernah damai, kini gentayangan, menculik anak-anak kecil yang dianggap bisa menjadi pengganti anak kandung yang tak pernah ia miliki. Sejak malam itu, kampung kami menjadi jauh lebih waspada. Semua anak diharuskan pulang sebelum maghrib.
Setiap malam Jumat, pengajian rutin digelar. Doa-doa dilangitkan untuk arwah Bu Omas, agar ia bisa beristirahat dengan tenang, dan tidak lagi mencari anak-anak yang bukan miliknya.